Sementara kalau yang hijab gini, ini ada dua sih, ada yang tipenya kayak gini talinya, ada juga yang bener-bener kayak silang. Halo, selamat berkunjung ke channelnya aku, kenalin namaku Josanit. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian tipe-tipe masker, kayak aku mungkin akan bikin serinya, tapi untuk saat ini aku bahas dari tipe-tipe maskernya itu adalah dari tipe-tipe tali maskernya. Yang mau tahu reviewnya kayak apa dan mau tahu informasinya kayak apa yang akan aku kasih, keep on watching. Dari awal pandemi sebenarnya aku tuh udah pernah ngenalin tipe-tipe masker ke kalian, tapi aku tuh nggak pernah kayak ngomong serius banget sebenarnya apa sih yang aku rasain atau apa sih sebenarnya bedanya satu sama yang lain. Jadi aku ngerasa penting untuk bikin video lagi yang ini, apalagi sekarang udah semakin banyak tipe-tipe masker. Yang pertama tentunya adalah tipe tali hijab yang kayak gini ya, atau tipe talinya yang modelnya itu adalah earloop seperti ini. Tapi ini aku maaf ya, aku contohnya adalah tipe masker yang tipis, ini satu lapis, sebenarnya nggak bisa untuk dijadiin masker medis sih yang ini. Jadi kayak gini, jadi ini yang earloop. Kalau earloop ya dia tali kait, biasanya untuk yang non hijab ya, atau misalnya buat cowok juga kan lebih suka yang earloop. Sementara kalau yang hijab gini, ini ada dua sih, ada yang tipenya kayak gini talinya, ada juga yang bener-bener kayak silang aja, itu macam-macam banget. Tapi intinya kalau yang hijab ini talinya itu head loop tuh jadi bener-bener lingkar sekepala. Pengalaman aku juga kayak suamiku sendiri itu tuh sebenarnya lebih suka pakai yang head loop gitu daripada yang earloop. Kenapa? Karena yang kait telinga ini untuk waktu yang lama itu biasanya dibikin telinga tuh jadi sakit dan pegel. Jadi memang tali earloop ini aku juga udah pernah bilang kurang nyaman untuk dipakai dalam waktu yang lama. Pasti di bagian telinga itu pegel, mau selembut apapun tali earloopnya. Dalam perjalanan yang lama aku saranin sih sebenarnya pakai yang head loop aja, karena akan lebih nyaman gitu. Terutama kalau kalian berjilbab ya jelas yang head loop ini akan lebih nyaman. Nah, satu lagi tipe tali masker yang tersedia itu adalah tie-on. Tie-on nih jadi dia talian kayak gini. Ini ada kelebihan dan kekurangan sih. Kelebihannya adalah kita bisa ngatur sendiri kenceng dan longgarnya talinya. Terus juga aku ngerasa kalau pakai yang model tie-on ini dia akan lebih nyaman untuk dipakai. Kita coba aja ya. Nih, dia akan lebih nyaman untuk dipakai karena akan lebih kenceng gitu. Dan yang tie-on ini kayaknya juga dari harga dia lebih murah deh dibandingin yang earloop sama head loop, karena ya itu dia less favorite ya. Jadi nggak banyak yang mau kayaknya untuk pakai yang tie-on ini. Tapi sebenarnya kalau dari nempel, aku ngerasa pakai yang ini lebih nempel sih, karena dia memang bener-bener maskernya itu mantep gitu di muka. Dan karena dia tie-on ini tidak ngaret seperti karet, jadi kan nggak karet kayak gini, jadi memang dia tidak ada lentur-lentur sama sekali, mantep aja udah di sini gitu. Aku ngerasa yang tie-on ini lebih enak sebenarnya untuk dipakai dalam artian kalau kalian mau yang kedap ya. Cuman kalau dari segi kenyamanan maupun dari kepraktisan pakai, jelas tie-on ini bukan pilihan. Udah gitu juga ngelepasnya juga susah. Jadi ngelepasnya kalau aku sih mau cepet-cepet aku akan putusin aja gitu. Dan ini agak ribet gitu ngebukanya. Aku juga selalu jadi kayak nggak bisa cepet untuk ngebuka si tie-on ini. Kalau misalnya masker-masker yang kayak gini ini kan biasanya isi 40-an gitu ya, apalagi yang sensi. Kalau yang untuk yang tie-on ini isinya 50, jadi kan lebih hemat banyak gitu. Dan dia sudah masker medis juga. Yang tie-on ini jarang tersedia sih, karena memang pun ada itu jarang diambil orang gitu dibandingin dengan masker yang earloop dan head loop. Yang earloop ini sebenarnya bisa banget disiasati dengan memakai konektor. Jadi konektor kayak gini dipakein aja. Sebenarnya udah langsung sih. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya kalau mau ngejar murahnya itu sebenarnya lebih enak kita beli aja masker earloop, karena biasanya masker earloop ini lebih murah daripada masker yang head loop. Kalau kalian sedikit mau repot, kalian beli konektor terus belinya yang earloop aja, itu lebih murah sih sebenarnya. Jadi pakai konektor tuh dia langsung kayak head loop aja, langsung pas aja gitu, langsung sesuai. Tapi ini aku lagi nyoba yang maskernya tipis banget, jadi yang cuma satu lapis. Ini biasanya kayak gini maskernya dilapis lagi sih, jadi yang tipis ini biasanya aku lapis lagi pakai si yang head loopnya kayak gitu. Karena kalau enggak dia enggak ini sih, enggak ada filter sama sekali, jadi lost aja gitu. Biasanya aku pakai yang satu lapis ini cuman kalau kayak buat di kamar, jadi misalnya air conditioner kan misalnya terlalu dingin gitu, aku baru pakai dia supaya nafasku itu tidak terlalu kedinginan gitu. Ini sebenarnya bisa jadi siasat kayak gitu. Kalau untuk yang head loop banyak banget sih pilihannya, tipe head loopnya juga banyak banget, warnanya juga macam-macam, variatif.
Jadi lebih banyak pilihan gitu. Yang penting mau pakai masker apapun, sebagus apapun, kalau kalian sering buka-buka, sekali aja kalian buka di publik yang memang itu bisa jadi penyebaran virus, ya kalian akan tertular gitu. Jadi yang paling benar adalah saat kita pakai masker adalah ya jangan dilepas gitu, kecuali memang benar-benar udah nyampe di rumah, dan saat nyampe di rumah pun langsung dibuang, jangan di-reuse, jangan ditaruh di dagu, jangan juga digantung karena virus pasti bisa banget menempel sifatnya kan. Selama kalian di luar ya dipakai aja terus gitu. Saat kalian bisa nyampe ke rumah pun, lepas masker pun, kalau memang habis dari kerumunan atau dari tempat keramaian, sedia nasal spray sih. Kalau aku sedia nasal spray, terus gargling juga, terus juga minum-minum multivitamin, vitamin D3, hal-hal yang bisa menunjang untuk kesehatan kalian dan untuk menjaga juga imunitas kalian, itu yang paling penting sih sebenarnya. Masker ini dibuat tentu ada fungsinya, tetapi juga harus dibarengin dengan hal yang lain. Penggunaannya juga harus sesuai aturan, benar-benar fungsinya bisa maksimal. Yes, so that's it for today video. Thank you very much for watching. Please support me by subscribing me, that means a lot to me, and see you in the next video. Bye!